Lu katanya mau klarifikasi gara-gara Oh iya, kemarin benar. terlalu menyudutkan Kemarin satu tuh capres. terlalu menyudutkan, katanya kita beras belah. Oh. Jadi gue udah nyiapin quotes untuk 3 paslon. Oke, ada quotes untuk 3 paslon. Quotes untuk paslon pertama. Paslon pertama. Yang terkenal dengan janji-janji manisnya. Oke. Saya tahu Bapak public speakingnya bagus, tapi percuma Pak kalau pintar menata kata, tapi nggak pintar menata kota. Harus Paslon 2, biar adil. Ya, paslon 2. Paslon 2 yang terkenal dengan isu dinastinya. Mungkin menurut Bapak dinasti itu nggak masalah. Nggak masalah. Tapi yang pasti pemimpin yang baik itu pemimpin yang dinanti, bukan dinasti. Ya kan dinanti dinastinya. Ketiga biar adil. Ini yang terkenal dengan petugas partainya. Saya tahu hobi Bapak suka lari. Tapi percuma Pak, lari bisa jauh-jauh dari Semarang ke Palembang, tapi nggak bisa lari dari bayang-bayang ibu. Kece badai. Dinasti politik atau politik dinasti nggak ada Gak ada salahnya. karena kalau politik dinasti yang salah atau dinasti politik yang salah, nah itu baru ada salah. Dinasti politik dinasti hanya ada politik dan dinasti, nggak ada salah. Betul. Ya, dinasti politik nggak ada salahnya. Ya kan? Ya bener-bener aja. Karena nggak ada salahnya. Kocak. Bener banget sih. Ya udahlah ya. Kita lanjut video berikutnya guys. Kalau Pak Prabowo jadi 2029 kemungkinan Gibran naik Jadi capres malah. jadi capres. Dan kalau dia menang pasti 2 periode sampai 2039. 2039 itu Kaisang men. 2 periode sampai 2049. Begitu terus ya. 2049 itu Jan Etes. Jauh banget Terus sih. itu ya. Enggak, jadi kalau lu siap dengan 2002 menang, lu harus siap dengan politik dinastisnya mereka. Oke. Karena mereka itu udah nggak malu-malu. Bobby dijadiin, Gibran dijadiin, Kaisang dijadiin ketua umum PSI, Gibran dijadiin calon cawapres. Ini media luar tuh udah ngelihat kita tuh kayak negara lawak lagi. Ya, bukan negara lawak sih, tapi ya, kalau menurut saya sih, saya nggak setuju dengan kata-kata ini karena apa ya? Itu kan rakyat yang memilih ya. Di mana ada kepemimpinan dinasti kalau negara kita negara demokrasi, ya kan? Setuju nggak sih? Ya kan? Jadi tetap suara rakyat yang didengar. Video apa nih? Keadaan calon ketua sebelah sekarang. Kita lihat aja nih. Kayaknya ini kayak sentingan-sentingan. Dulu, poneh ki. Apa ki? Itu saya kampanye. Kasihan, Oh my god. Ya mungkin aku sih dengar kemarin open donasi gitu. Nah masa sih kekurangan dana secara kan Banting itu kan partai besar gitu ya, kaya gitu pada. Jadi ya aku rasa sih uang nggak akan habis ya kan, ngalir terus. Guys, dengar berita nggak? Ada salah satu capres yang lagi open donasi buat biaya kampanye. Kalau saranku sih mending bawa proposal ke Pak Prabowo. Pak Prabowo kan baik. Dulu dia pernah loh menggadaikan tanahnya untuk membantu seseorang menang di gubernur. Nggak percaya? Tanya aja sama Pak Anies. Ya. Emang the best sih ya, the best. Artinya Pak Prabowo nggak omon-omon aja gitu. Yang akan terjadi pada kehidupan seseorang yang suka nonton film bokep atau film porno. Yang pertama, menjadi pikun atau pelupa di usia dini. Yang kedua, jadi capres. Ada, ini tuh ngingetin aku ke capres paslon sampai ke selebet ngomongnya. ya kita tahu ya siapa dia gitu, cuman ya kita pura-pura nggak tahu aja. Ya mungkin dia masih bisa tertolong lah. Kok bisa ya Pak Anies dan Caimin jadi calon presiden dan wakil presiden? Pak Anies udah selesai belum tugasnya di Jakarta? Pak Anies sama Caimin yakin mau gratisin BBM? Jangan banyak janji Pak, yang kemarin juga omong kosong doang.
Ya namanya juga janji ya. Ya kalau nggak ditepetin ya janji lagi gitu. Gitu aja terus. Inilah pendukung Prabowo dari Arab Saudi. Prabowo presiden 100.000. Anies nih. Kalau Prabowo 50.000. Enggak mau Prabowo 100. Enggak. Prabowo gratis. Enggak. Semua punyamu. Ya Allah. Enggak mau Prabowo. Semua 100. Jokowi 50. Wah gila juga ya men ya, sampai pedagang-pedagang diharap itu menyerahkan suara Prabowo gitu. Oh saking cintanya Prabowo ya, berarti emang bapak gemoy satu ini pada buset dahsyat banget orangnya. Apa nih bilang Prabowo? Kita ini bukan anak kecil Mas Anies. Anda juga paham? Ya. Ya. Sudahlah. Intinya rakyat yang menilai, rakyat yang menentukan. Kalau rakyat tidak memilih Prabowo dan Gibran, gak usah sekalian. Dan saya tidak takut dia punya jabatan Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Aduh, anak kecil udah gampang niru ya, pengen bicarakan orang tua. Ada gini. Cerdas banget anaknya. Minggir, umat mau menemui malaikat Jibril minta dukungan. Woi, ini editannya acem banget ya. Gitu. Oh ya, ini tuh sempat viral banget loh ya. Itu ada yang gitu ya. Aku nggak tahu sih ya, itu kampanye atau apa tuh ya, pendukung 01 itu kayak mengatakan tuh Anies itu kayak Imam Mahdi gitu. Oh my god, sebenarnya tuh nggak usah seperti itu juga kali ya. Itu kayak kebelet banget gitu ya. Itu kan kayak ngeri tau lah. Dan ini ada lagi satu video nih yang bener-bener aku kayak merinding aja sih ya. Itu udah kayak di luar nalar tau lah ya. Ya kita liatin aja videonya ya. Hamba itu namanya Anies Baswedan. Dia akan panggil malaikat Jibril. Wahai Jibril, aku mencintai hambaku yang insya Allah namanya Anies Baswedan. Kabarkan kepada seluruh umatku, seluruh makhlukku, bahwa aku mencintai Anies Baswedan. Maka Jibril akan mengatakan kepada seluruh makhluk di langit, seluruh makhluk di bumi, cintailah Anies Baswedan. Maka insya Allah makhluk di langit dan makhluk di bumi semuanya akan mencintai Anies Baswedan dan mendoakan pada 14 Februari insya Allah Anies Baswedan Presiden Republik Indonesia. Wow. Memenangkan Anies Baswedan 80%. Siap menang satu putaran. Wow, keren kampanye, keren banget, nggak ada obat emang nggak ada lawan ya. Ya salut sih, salut, tapi bawa-bawa kayak nama Imam Mahdi, kayak Jibril, apalah segala macam itu terlalu lebay lah. Itu kayak apa ya? Kayak dia bawa agama itu kayak nggak serap banget aku kalau politik bawa agama itu paling sensitif banget kan hal-hal kayak gitu. Nggak usah menghasut rakyat deh dengan membawa agama. Ya udah mestinya kalau kampanye aja gitu ya, janjiin aja gitu, jangan bawa agama ya kan. Aku tuh kualat deh gitu. Nah Pak Caleg, kata-kata dong buat pemilih. Buat kalian yang suka ngambil uang caleg, dengar ini. Jika kalian bersedia dibayar 100.000, berarti kalian hanya dapat 20.000 per tahun. Sama seperti 1.666 rupiah. Matematikanya bagus nih. Atau hanya 55 perak per harinya. Berarti harga diri kalian sudah digadaikan lebih murah daripada harga per meter. Banget pikirannya. Makanya jangan berharap negeri ini bebas dari korupsi kalau kalian masih seperti itu. Bener sih, ada benarnya juga. Tapi kalau 100.000 satu paslon, satu ini kan calon gitu ya. Itu kali 20 aja udah kayak 2 juta men ya. Bisa ke mall tuh shopping gitu ya. Gak apa-apa deh, gak apa-apa.
akuin aja gitu, ada yang ngasih duit ambil aja, bilang aja belum punya calon, biar dikasih duitnya numpuk gitu kan. Terus shopping deh sama anak istri gitu, nyenengin keluarga kecil ya kan, karena mereka juga nyenengin keluarga mereka tuh ya. Kita juga harus begitu. Saya umumkan kepada seluruh rakyat Indonesia ya. Kalau ada caleg yang mau ngasih kalian duit untuk memilih beliau, ambil saja duitnya. Ambil saja duitnya, benar. Pura-pura saja belum ada pilihan. Kalau dia nanya, aduh udah ada punya pilihan belum? Belum. Betul itu. Ambil saja duitnya itu 100, 200 ambil ya. 10 orang yang ngasih, 10 orang pula yang kalian ambil ya. Kalau masalah milih, kalian pilih sendiri ya lah. Kalian pilih sendiri Bapak yang ini benar mana banget yang loh ya. bagus, yang akan membangun negeri ini ya. Ambil saja itu. Oke, Biar Pak. dia Oke, ikut. terima kasih Kalau tutor. kalah nanti dia nangis itu. Siapa suruh mencalon ya? Siapa suruh untuk mengasih duit? Iya, betul. Ambil saja itu ya, aman ya. Dibandingkan kalau kalian ambil nggak dipilih, paling berdosa sekali kan. Kalau kalian ambil tapi kalian pilih, 1 dosa mengambil ya, 2 dosa memilih orang yang salah. Itu 2 kali ya. Itu guys ya. Ini sekali ya, itulah jadi kalian itu pikirkanlah, pilihlah yang menurut kalian yang betul-betul yang mau memajukan daerah kita ini. Berani, tegas ya. Bukannya menye-menye ya. Menye-menye. Oke. Salam buat kalian semua. Alam waras bang, keren. Aduh, kocak ya, itu seperti tip abang ini tadi kan, yang seperti aku bilang gitu kan, ya ambil aja duitnya gitu, alasan aja belum punya calon pemilih gitu kan, calon apa yang dipilih gitu kan, ya udah ambil aja duitnya, kumpulin gitu. Jadi kalau 10 orang ngasih duit nih setiap ini nih, caleg-caleg ataupun apa gitu, ambilin aja uangnya ya, bullshit dah, ambil aja gitu, kapan lagi ya kan, 5 tahun sekali. Profesi yang paling jujur itu adalah para petani. Jika ia tanam jagung, maka akan tumbuh jagung. Jika ia tanam kangkung, maka akan tumbuh kangkung. Berbeda dengan para calon pejabat. Hari ini dia tanam duit, begitu tumbuh pasti Asik, sedap. Tuh dengar tuh ya, yang ngembalin duit modal yang kemarin udah keluar ya kan sih, ya kan. Ini lagi selfie ya. Tangan oh nggak terima. Pegangin ya. Ya Pak. Ayo teh. Ya sih dia foto tuh gitu ya. Ini tahu siapa nggak nih? Tahu nih. Siapa? Pak Anies. Ada satu jagonya cuma ngomong. Ngomong. Betul? Kalau ngomong kita bisa sampai gimana tuh? Jangan pernah meremehkan gagasan. Nah, memang gagasan bentuknya kata-kata. Betul, Pak, betul. Kata-kata tidak Iya, penting. betul. Loh, kalau kata-kata tidak penting, tidak ada Iya, fungsi. sama. Pidato ini juga isinya kata-kata. Ngomong itu dikira orang hebat kan? Tapi disuruh kerja apa yang terjadi? Tidur. Oh, hancur. Bisa juga nih Bapak. Ini istri. Jadi cawapres siapa sih gitu? Nah, ini siapa nih? Ini siapa nih? Sama suaminya juga suka joget-joget. Let's dance gitu. Wah, kalau ini ibu ini Sumba kali ya. Aduh, pengen ngikutin gaya ibu ini. Keren lah ibunya ya. Semoga ibu menang, kita bisa menari bareng, Bu. Pertanyaan untuk cawapres nomor urut 4. Apa yang Bapak lakukan untuk mengatasi kepadatan penduduk di sebuah kota? Agar kota tersebut nyaman untuk dijadikan tempat tinggal. Waktu Anda 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Kami akan membangun kota 2 tingkat. Tingkat pertama di tanah. Tingkat yang kedua di atas tanah. Tapi di bawah langit. Ngambang gitu. Wow, Bapak yakin bisa lakukan itu? Yakin banget. Kalau Bapak mengingkari janji, bagaimana? Lagi. Ya kami akan janji lagi. Gila. Oh my god. Ya mungkin begitulah ya suara politik yang sebenarnya, ya kan? Jadi ngedikannya janji lagi gitu terus.
Oke, sampai sini dulu reaction aku ya, ada tentang politik ini tuh sangat kocak sih menurut aku ya. Jadi pokoknya kita tetap ya memilih paslon yang mana sesuai hati kita, sesuai nurani kita tuh kita coblos di tanggal 14 bulan Februari ya. Oke, sampai dulu reaction aku ya. Bila ada salah kata mohon dimaafin. Peace out them. Bye.